Selamat siang yang terhormat Bapak Eko Wahyu Junaidi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam. Perkenalkan, saya Yeni, mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Tanjung Pura. Baiklah, melalui video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai perkembangan Islam di Indonesia dari proses Islamisasi hingga warisan sejarah saat ini. Baiklah, yang pertama kita akan membahas materi mengenai perkembangan Islam di Indonesia, di mana perkembangan Islam di Indonesia ini merupakan proses bertahap yang dimulai dari sejak abad ke-7. Pada masuknya Islam ke Nusantara itu melalui jalur perdagangan damai, di mana mereka itu pedagang-pedagang Muslim itu dari Arab, Persia, dan Gujarat. Mereka berinteraksi dengan masyarakat lokal di pelabuhan-pelabuhan penting seperti Aceh, Palembang, dan Kedah. Kemudian Islam itu menyebar ke seluruh Jawa dan wilayahnya pada abad ke-15. Dari proses pertahapan tersebut, berdirinya lagi Kerajaan Demak muncul sebagai kerajaan Islam terbesar di Jawa, yang kemudian menjadi pusat penyebaran wilayah pulau dalam penyebaran di wilayah tersebut. Yang pertama ada teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama itu ada teori Gujarat, di mana teori Gujarat ini menyatakan bahwa Islam itu masuk dari India melalui pedagang Muslim. Yang kedua pada abad ke-7 juga mereka itu menyatakan Islam itu langsung datang dari Arab, Makkah atau Madinah yang memasuki wilayah Nusantara tersebut. Yang ketiga ada teori Persia, di mana teori Persia itu atau Iran. Teori ini menyatakan bahwa Islam itu masuk dari Persia dengan kesamaan budaya Islam Persia Indonesia. Teori ini berdiri sejak abad ke-13 Masehi. Dalam penyebaran wilayah dari teori-teori tersebut, peran Wali Songo itu penting dalam menyebarkan Islam melalui pendekatan budaya, pendidikan, dan seni yang mudah diterima oleh masyarakat lokalnya. Yang selanjutnya hubungan antar peristiwa dalam peta. Di sini ada peta konsep di mana yang menghubungkan perkembangan Islam pada masa Islam di Indonesia, di mana secara berurutan perdagangan membuka jalan bagi para pedagang Muslim masuk ke Indonesia. Di sini ada perkembangan Islam pada Islam di Indonesia, awal penyebaran Islam, perkembangan pengaruh Islam di Indonesia, di mana perkembangan pengaruh Islam di Indonesia itu ada menyebarkan pusat-pusat perkembangan Islam seperti hubungan dengan Indonesia dan bidang ekonomi, sosial, dan politik. Dan para pedagangnya itu pedagang Cina, India, Arab, Persia, Turki, dan Mesir. Nah, ulama yang berperan dalam penyebaran tersebut yaitu Wali Songo, atau kita bisa sebut 9 wali. Di sini juga ada perkembangan masyarakatnya, pemerintah, dan sosial budaya di setiap daerahnya. Kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia ini seperti kerajaan Islam di Indonesia. Nah, peninggalan sejarah Islam di Indonesia ini seperti masjid, keraton, batu nisan, kaligrafi, seni sastra, dan seni pertunjukan. Yang selanjutnya pengaruh Islam terhadap perkembangan masyarakat di Indonesia, di mana Islam yang masuk ke Nusantara itu membawa perubahan besar mendalam bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Baik dalam bidang sosial, Islam itu mengajarkan bahwa kesamaan derajat manusia itu yang membuat sistem kasta Buddha semakin pudar dan akhirnya hilang dari masyarakat. Selanjutnya kesimpulan.
Pentingnya masa Islam dalam sejarah Indonesia ini, Islam itu merupakan periode paling penting dalam sejarah Indonesia. Setelah kemerdekaan, dan Islam itu bukan hanya agama mayoritas masyarakat, tetapi sekitar 87% itu penduduk di Indonesia itu memeluk agama Islam, tetapi juga mereka itu membentuk identitas bangsa Indonesia, di mana Islam itu menyatukan berbagai suku yang sebelumnya terpecah dalam kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang saling bersaing. Pengaruh Islam itu masih terlihat jelas hingga saat ini dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari sistem pendidikan, hukum, budaya, hingga politik. Oleh karena itu, memahami sejarah Islam di Indonesia itu sangat penting untuk memahami jati diri kita sendiri dan perkembangan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan yang saya ucapkan. Sekian dan terima kasih.